Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Selamat datang di dalam program Saat Teduh kita di pagi hari, siang hari, maupun malam hari ini. Mari sama-sama kita mengambil waktu saat teduh kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat yang ke-26. Matius 7 ayat yang ke-26 mengatakan seperti ini. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini Yesus itu membagi dua orang yang membangun dasar hidupnya. Yang pertama, orang yang berhikmat, yaitu orang yang membangun dasar hidupnya berdasarkan dengan firman Tuhan. Dia mendengar, dia mengisi hidupnya, dan dia mendasarkan hidupnya atas dasar firman yang dia dengar. Tetapi di bagian selanjutnya adalah orang yang bodoh, di mana orang itu membangun rumah di atas pasir. Bapak Ibu, rekan-rekan, sederhananya begini saja. Misalnya kalau kita membayangkan misalnya ada rumah di pinggir pantai begitu ya. Nah, atau misalnya kita membangun rumah gitu di pinggir pantai, pasti kita akan berpikir bahwa sebetulnya kondisi pantai itu full dengan ombak begitu ya. Apalagi kalau kita bangun rumah di pinggir pantai, kita akan berusaha untuk menjauhkan dari namanya ombak begitu ya, terjangan ombak atau misalnya bahaya-bahaya seperti misalnya ombak pasang misalnya, atau badai tertentu yang mengancam rumah kita pada akhirnya gitu. Sehingga kita menanamkan dasar dari rumah itu, fondasi dari rumah itu batu-batu gitu ya. Dan semakin banyak batunya, semakin tinggi batu yang kita pakai gitu, yang kita tanam gitu ya. Maka rumah itu ketika menghadapi ombak atau badai yang besar, tidak masalah begitu ya. Dan kita tahu semua begitu ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan begitu ya. Orang yang mendasarkan hidupnya dengan mendasarkan hidupnya itu seperti orang yang membangun rumah di atas batu gitu. Dan itu semua itu mendasarkan hidup kita itu di atas firman begitu ya. Nah, tetapi sebaliknya begitu ya, orang yang cuma hanya sekedar mendasarkan hidup ini istilahnya itu kita itu melakukan kehidupan kita hari lepas hari begitu ya. Ketika kita melakukan kehidupan kita hari lepas hari cuma hanya dengan mengisinya dengan misalnya cuma hanya Facebook lah, YouTube, Instagram, atau sosial media lainnya, kita cuma hanya mengisi kehidupan kita dengan hal-hal seperti itu, atau kita melakukan hanya sekedar hobi kita, atau kita melakukan hanya sekedar pekerjaan kita. Saya nggak bilang kalau hobi dan pekerjaan itu salah ya, tetapi kalau kita hanya cuma mengisi hidup kita cuma dengan hal-hal yang seperti itu, maka kita seperti apa yang Tuhan Yesus katakan, kita cuma hanya membangun rumah di atas pasir. Pasir itu rapuh, Bapak Ibu. Pasir itu kalau sekali diterjang ombak habis begitu ya. Rumah kalau di atas dibangun di atas pasir begitu ya, begitu rapuh, nggak dalam pasir itu, rapuh, tipis, diterpa badai angin yang kencang aja udah hilang gitu ya. Apalagi diterpa ombak yang begitu keras gitu, hilang gitu. Sehingga nggak jarang ketika kita menghadapi kehidupan kita saat-saat ini, ketika kita menghadapi kehidupan kita seringkali kita menemukan bahwa sebetulnya kita seringkali menemukan bahwa dunia itu menjebak kita, bukan? Jebakan-jebakan dunia itu menjebak hidup kita supaya hidup kita ini semakin lama jauh sama Tuhan. Dan itu pilihan kita masalahnya. Sehingga nggak jarang ketika kita menemukan kehidupan kita, ketika kita diterpa oleh badai masalah, ombak masalah, seringkali ketika kita menghadapi hal-hal hidup yang seperti itu, nggak jarang kita menemukan bahwa diri kita begitu kesulitan, diri kita begitu putus asa, bingung, stres, takut. Ya bukan berarti orang yang hidup bersama Tuhan nggak mengalami ketakutan ya. Tetapi orang yang hidupnya itu melekat sama Tuhan, hidupnya itu mengisi hidupnya dengan firman, beda Bapak Ibu dan rekan-rekan. Bedanya apa? Ketika dia menghadapi ombak badai masalah, mungkin dia takut, tetapi dia tahu siapa yang menghibur hatinya.
Dia tahu apa menjadi penghiburan hidup dia di tengah ketakutan, di tengah badai yang dia alami. Dia tahu siapa Tuhan sendiri. Bapak-Ibu rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan biarlah mungkin kita saat ini sedang mengalami badai kehidupan, menghadapi ombak di dalam kehidupan kita yang begitu keras, apalagi di dalam kondisi krisis pandemi seperti ini ya. Ini merupakan ombak yang menurut saya secara pribadi pun ini ombak yang begitu besar, yang mengganggu hidup kita mungkin ya, yang mungkin menyulitkan hidup kita. Tetapi biarlah lewat ombak dan lewat badai ini, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan juga boleh melihat bahwa ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita kembali bahwa sebetulnya Allah memakai ombak, Allah memakai badai untuk boleh mengingat kembali bahwa apa? Bahwa kita perlu mengganti hidup kita, dasar hidup kita, bukan dari pasir, bukan dari sesuatu hal yang fana, bukan dari sesuatu hal yang rapuh, bukan dari sesuatu hal yang nggak dalam, yang nggak bisa kokoh. Tetapi biarlah kita mengganti hal itu dengan sesuatu hal yang lebih kokoh, yaitu lewat firman. Mari sama-sama kita mengisi waktu kita dengan hidup kita ini, kita dasarkan dengan firman. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, aku mau berdoa buat setiap rekan-rekan yang pada pagi hari, siang hari maupun malam hari mendengarkan video ini Tuhan. Tuhan, aku rindu biarlah mereka terus boleh dikuatkan oleh Tuhan, mereka terus boleh dimampukan oleh Tuhan ketika mereka menjalani kehidupan. Memang tidak mudah Tuhan untuk menjalani kehidupan yang berdasar hanya dengan firman Tuhan saja. Karena kami ini manusia yang membutuhkan hiburan, membutuhkan kesenangan, membutuhkan banyak hal yang membuat hati kami nyaman, aman, dan bukan sesuatu hal yang mudah ketika kami mengisi dengan firman. Tetapi Tuhan, ketika Engkau mulai memberikan kami krisis pandemi ini, kiranya Engkau boleh memberikan kami hikmat, memberikan kesadaran buat hati kami, supaya kami boleh melihat kembali bahwa sebetulnya dasar hidup kami cuma bisa kuat lewat firman Tuhan, lewat hubungan kami bersama dengan Tuhan. Tuhan pakai kami, Tuhan kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh bekerja di dalam satu hari aktivitas kami sepenuhnya ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di dalam program bagaimana selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.